Kasih teman-teman, selamat siang. Yang saya muliakan Bante Utamo, guru saya izin untuk berbicara sebagai narasumber pertama ya. Saya share screen dulu. Baik, ini talk show tentang beliefs and reality. Ini jujur satu topik yang sebenarnya sangat berat loh. Karena kita bicara tidak hanya beliefs atau kepercayaan, tapi juga realitas. Tapi tidak apa-apa, kita belajar sama-sama. Saya akan bahas beberapa hal di sini. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut dalam sesi tanya-jawab. Sebenarnya, apa sih itu realitas? Saya berikan gambar ini pada teman-teman. Bila Anda melihat gambar ini ada satu gelas, kemudian sebagian terisi oleh air. Pertanyaannya adalah, ini gelas separuh penuh atau separuh kosong? Setiap orang punya pendapat yang berbeda. Ada yang bilang, ini separuh kosong. Loh, kok bisa separuh kosong? Lah, buktinya yang terisi air kan baru separuh nih. Ada lagi yang bilang, ini sudah separuh penuh. Loh, kok bisa? Ya soalnya kan yang terisi air sudah separuh. Apapun yang kita katakan, yang kita yakini sebagai hal yang benar menurut kita, realitas kita, itu tidak pernah akan bisa mengganggu realitas objektif, realitas yang sesungguhnya, bahwa gelas ini sudah terisi air sampai tahap tertentu. Ini satu hal. Kemudian, ini gambar apa? Ada yang bilang ini gambar tengkorak. Ada yang bilang ini gambar wanita yang sedang berada di depan meja rias dengan sebuah cermin yang besar, bulat, dan sedang merias diri. Kembali lagi tadi, ada yang bilang ini tengkorak, ada yang bilang ini adalah wanita di depan cermin. Mana yang benar? Bergantung pada kita masing-masing. Ya. Satu lagi. Nah, ini wanita cantik atau cakep? Kalau kita lihat ini ya, gambar ini sekarang ini bibirnya terbalik. Itu lipatan matanya terbalik. Kalau dilihat, ini wanita ini katanya jelek, katanya. Tapi apabila kita memutar gambarnya, dengan posisi yang seharusnya tidak berubah ini ya, bibirnya masih terbalik, kemudian lipatan matanya juga masih terbalik, wanita ini menjadi cantik. Hanya dengan kita mengubah cara pandang. Kemudian yang benar yang mana? Ya inilah realitas. Jadi realitas ini ada yang sifatnya objektif, ada yang sifatnya subjektif. Jadi ada dua. Realitas yang sifatnya objektif ini adalah dunia luar, di luar diri kita ya. Objek fisik, peristiwa, dan daya yang dapat diamati, diukur, diuji. Inilah realitas objektif, apa adanya. Sementara realitas yang sifatnya subjektif, ini adalah seturut menurut persepsi atau yang dipahami, dirasakan, atau yang dialami individu. Dan diyakini sebagai sesuatu yang nyata, real, atau benar. Nah, kalau teman-teman lihat ini, saya berikan sebuah ilustrasi. Misalnya, Anda malam-malam jalan di pekarangan, pulang ke rumah. Kemudian pada saat Anda melewati, ini kondisinya agak gelap ya. Jadi penerangannya agak minim. Waktu Anda melewati sebuah pohon besar ini, Anda melihat ada sesuatu di sana, samar-samar ada sesuatu yang melingkar, seperti yang saya tampilkan di layar ini. Pada saat itu, Anda berpikir bahwa ini adalah ular. Dan kemudian Anda dengan
pemikiran bahwa ini adalah ular, Anda yakin ini adalah ular, muncullah respon fight or flight. Jantung berdegup, napas memburu, badan terasa mulai kaku, emosi diaduk-aduk. Mengapa? Karena Anda takut dipatuk. Dan kalau sampai kena patuk, kena racunnya, itu berbahaya sekali. Anda lari pulang. Anda tidak sampai digigit oleh ular ini. Dan Anda cerita ke rumah, ke orang-orang di rumah bahwa, waduh, tadi itu bahaya sekali. Ada ular besar melingkar di bawah pohon. Itu realitas Anda. Tapi apakah benar ini adalah ular yang melingkar di bawah pohon? Besoknya karena Anda penasaran, Anda kembali. Anda melihat, ada apa sih? Benar nggak ini ular? Ternyata di bawah pohon itu bukan ular, tapi adalah tali tambang seperti ini. Yang entah diletakkan oleh siapa di bawah pohon dan benar bentuknya melingkar. Jadi persepsi adalah bagaimana kita melihat dunia. Sementara realita adalah dunia apa adanya. Nah, realitas subjektif adalah hasil konstruksi dari pemaknaan akibat dari persepsi yang berlandaskan belief. Nanti kita akan bahas ini lebih lanjut ya di sesi tanya jawab. Dan kita cenderung menganggap bahwa bagaimana kita memandang realitas adalah representasi akurat dari realitas sesungguhnya. Satu contoh lagi. Anda berjalan, kemudian Anda melihat ada 2 atau 3 orang teman Anda di sebelah sana sedang berbicara dan bisik-bisik. Kemudian mereka melihat ke Anda, setelah itu mereka cepat-cepat mengalihkan wajah. Ya. Realitanya adalah ada orang, 2-3 orang teman yang sedang berbicara, berbisik-bisik, kemudian melihat ke diri Anda, kemudian mereka memalingkan wajah. Itu realita objektifnya. Tetapi realita subjektifnya, karena apa yang kita lihat, yang Anda lihat ini tuh melewati melewati lensa persepsi, Anda memberikan makna yang berbeda. Kalau untuk orang yang percaya diri, Anda akan bilang, teman-teman saya ini mengagumi saya. Wah, jadi mereka bisik-bisik, kemudian mereka melihat ke saya, mereka memalingkan wajahnya karena mereka kagum sama saya, sungkan mengungkapkan kekagumannya pada saya lewat tatapan mata. Itu kalau orang yang percaya diri atau overconfidence, bisa begitu. Tapi kalau pemikirannya negatif, muncullah sebuah pemaknaan. Ini ada apa ini ya? Ini orang-orang kok ngerasanin saya ya? Ini pasti berbisik-bisik membicarakan keburukan saya ini. Buktinya apa? Buktinya itu, mereka bisik-bisik ngelihat saya kemudian menoleh. Pasti bukan sesuatu yang baik. Nah, persepsi ini memunculkan pemaknaan dan ini dilandasi oleh belief. Dan sekarang belief ini apa? Belief ini kepercayaan. Belief adalah apa yang kita pikir benar. Ini sebenarnya hanyalah sebuah ide. Belief tidak lebih dari sebuah ide. Ide yang kita pikir benar dan terutama kita rasa benar menurut kita, sehingga diterima sebagai kebenaran. Ini adalah belief atau kepercayaan. Dan kepercayaan ini bisa bersumber dari manapun. Kalau kita masih kecil, ya sama seperti sekarang cucu kami, si Arta sekarang usianya 1 tahun. Arta masih kecil. Belum ada filter mental, belum ada data apapun. Maka apapun yang kita, saya, kami orang tua, kakek neneknya, tantenya, lingkungannya, katakan pada dia, itu sepenuhnya masuk ke pikirannya, ke memori, ke bawah sadar. Misalnya kita bilang, Arta ini anak ganteng misalnya. Maka dia percaya kalau dia itu ganteng. Arta ini bijaksana, baik, pintar, cerdas, dia percaya. Kalau kita menyatakan hal sebaliknya yang negatif, dia juga akan percaya. Kenapa? Karena dia belum ada data untuk membantah atau membandingkan ini. Jadi, belief ini bisa berasal dari figur otoritas atau lingkungan waktu kita masih kecil. Dan bisa macam-macam. Belief mengenai hidup, belief mengenai kehidupan, belief mengenai materi, uang,
mengenai pasangan, belief mengenai kemampuan akademik, belief mengenai apa, banyak sekali. Dan masuk ke bawah sadar kita tanpa kita bisa filter di tahap awal, ya. Kemudian bisa dari sumber informasi otoritas. Jadi misalnya apa? Dari kitab suci, bisa dari jurnal, artikel-artikel jurnal, hasil riset, itu juga bisa. Kita baca, kita percaya ide ini sebagai hal yang benar, maka itu menjadi kebenaran. Bisa dari pengalaman masa lalu. Lingkungan, bisa dari teman, kemudian bisa dari media sosial, ya, berita-berita hoax. Ini sekarang ini luar biasa. Kita tidak mencari data, kita tidak mencari informasi, tapi informasi mencari kita. Saya yakin teman-teman pasti pernah mengalami, Anda katakanlah lagi browsing-browsing sesuatu, mungkin Anda lagi lihat pakaian-pakaian tertentu di marketplace atau apalah. Entah bagaimana, tiba-tiba setelah itu, Anda mendapat banyak sekali dalam tanda kutip tawaran. Ya, Anda mendapat tawaran-tawaran serupa. Jadi, informasi yang sekarang mencari kita bukan kita mencari informasi. Kalau dulu tidak seperti sekarang ini ya. Dulu itu masih terbatas. Zaman saya dan Dr. Po, saya yakin sekali waktu kami masih lebih muda ya. Sekarang sudah berumur. Itu informasi ini paling ada di mana? Di koran, di majalah, di TV, di radio. Ya. Kita lakukan clipping atau kita cari buku pintar, paling itu. Sekarang ini informasi itu ada di ujung jarinya kita sebenarnya. Tinggal kita mau klik-klik apa, Profesor Google akan menjelaskan semuanya. Ya, menjawab pertanyaan kita. Nah, belief bisa berasal dari sana. Pada saat kita punya belief tertentu, kita meng-create belief ini, yang awalnya adalah sebuah ide, setelah ide ini masuk ke dalam diri kita dan kita terima sebagai sebuah fakta, kebenaran menurut kita, maka kejadiannya akan terbalik sekarang. Kalau tadinya kita meng-create sebuah belief, maka berikutnya setelah belief ini tercipta, belief ini akan meng-create kita, akan mendikte, akan mencipta diri kita. Mengapa? Karena belief ini akan menjadi penentu, semacam kayak rel atau koridor tempat kita akan berjalan. Kemanapun kita pergi, kita tidak akan bisa keluar dari koridor berpikir yang didikte atau diarahkan oleh belief kita. Satu-satunya cara untuk bisa mengubah itu adalah dengan kita belajar untuk menyadari, belajar untuk mindful, untuk bisa menangkap gerak-gerik pikiran kita, untuk bisa mengamati dan menangkap gerak-gerik batin kita, dan kita mulai mempertanyakan, ini benar nggak nih yang saya pikirkan, yang saya rasakan ini benar nggak nih? Jangan-jangan ada yang salah dengan pemikiran saya. Hanya pada titik itulah kita baru mulai bisa naik dan memandang koridor berpikir ini sebagai sesuatu yang menguntungkan, mendukung kita, ataukah sesuatu yang justru menghambat hidup kita. Nah, belief ini mempengaruhi persepsi. Persepsi ini seperti kita menggunakan kacamata atau kita menggunakan soft lens. Dan kita tidak tahu atau tidak sadar ada filter ini, kacamata yang berwarna ini, atau lensa yang kita letakkan atau kita tempelkan ke bola mata kita. Ini ada sebuah gambar ya. Jadi ada sebuah pemandangan, di sini ada pohon di sebelah kiri, ada pohon di sebelah kanan, kemudian ada gunung yang ditutupi oleh salju atasnya ya. Jadi puncaknya dan lerengnya ditutupi oleh salju. Ini adalah realitas objektif. Ya seperti ini adanya informasi atau data ini. Akan tetapi orang-orang, ya ada 4 orang yang ditunjukkan pada gambar ini, mereka menggunakan kacamata atau persepsi yang berbeda. Maka dengan menggunakan kacamata atau persepsi ini, mereka memandang dunia ini bukan apa adanya, tapi apa akunya, apa sayanya, apa yang menurut mereka benar. Nah, yang pertama ini seorang pria ini memandang data atau fakta ini dan dia melihat sebagai, loh itu kok warnanya agak kabur ya, agak gelap ya, tidak cerah ya.
Yang satu lagi karena lensanya warnanya kuning, dia akan melihat, loh ini kok warnanya kuning ya. Yang satu lagi bilang, loh ini kok agak seperti abu-abu ya. Dan yang keempat inilah yang bisa melihat ini secara jernih. Oh, seperti inilah kondisinya, seperti inilah pemandangannya. Ya, faktanya seperti ini. Dan satu hal lagi yang perlu kita pahami mengenai belief dan realita teman-teman ya. Apabila kita sudah punya belief dan kita yakini ini belief ini sebagai hal yang benar ya, maka tanpa kita sadari kita pasti mengalami bias konfirmasi. Bias konfirmasi ini apa? Bias konfirmasi adalah kecenderungan untuk mencari atau mengumpulkan informasi atau bukti atau data yang mendukung, bukannya menolak, yang mendukung pendapat atau kepercayaan yang sudah kita pegang ini, sambil kita mengabaikan bukti yang sifatnya kontradiktif. Jadi kalau seseorang sudah percaya mengenai sesuatu hal A misalkan, maka secara refleks, secara instingtif, kita akan mencari informasi-informasi yang mendukung kebenaran ini, yang akan menguatkan kebenaran yang kita yakini ini. Kalau ada informasi yang tidak sesuai, kita akan mengabaikannya. Kita akan menganggap, ya ini nggak cocok, itu paling kalau secara statistik itu namanya ini outlier-nya. Ini nggak bisa digunakan sebagai acuan. Yang benar adalah yang ini. Dan itu kita bisa lihat bagaimana belief ini membutakan diri kita karena dia bekerja di bawah sadar. Sehingga orang yang tidak aware, tidak sadar tentang belief ini, tentang bias konfirmasi, dia mengalami konstruksi realita yang semakin lama semakin kuat. Belief-nya mempengaruhi persepsi, persepsi menentukan pemaknaan. Kemudian dia mengalami bias konfirmasi. Maka belief yang dia pegang ini akan terus bertahan sampai seterusnya dan semakin lama semakin kuat. Dan saran saya bagi kita semua, jangan pernah berdebat atau mempertanyakan belief-nya seseorang. Mengapa? Tidak akan bisa selesai itu. Tidak akan ada titik temu. Karena sesuatu hal yang dipercaya sebagai hal yang benar, itu tidak akan mau diganti oleh orang itu. Biasanya hanya dalam kondisi-kondisi tertentu saja baru orang bersedia mengganti belief. Dan untuk mengganti belief ini bukan perkara yang mudah bagi kebanyakan orang. Mengapa? Karena banyak orang mengidentifikasi diri mereka sesuai dengan belief-nya mereka. Jadi kalau belief-nya diganti, seolah-olah dunianya runtuh dan dia itu siapa, dia sudah nggak tahu. Oke, lanjut sedikit lagi. Bagaimana dengan virtual reality? Ini kan yang sering sekarang lagi rame sekali ya. Jadi kita menggunakan kacamata seperti itu, kemudian kita bisa melihat banyak hal dan ada banyak kebaikan yang kita bisa dapat dari sini. Saya pernah melihat sebuah video yang menunjukkan bagaimana kalau orang belajar kedokteran ya, ilmu kedokteran, itu kan sebelumnya perlu ini ada mayat begitu, kadaver itu, kemudian mereka perlu bedah, mereka buka, mereka lihat ya organnya, kemudian struktur tulangnya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi dengan menggunakan kacamata ini, itu semua bisa mereka lihat, mereka alami itu secara virtual dan benar-benar nyata itu. Nah, sebenarnya apa sih virtual reality ini? Virtual reality ini adalah simulasi yang dihasilkan komputer. Dia berupa gambar 3 dimensi atau lingkungan, ya, di mana individu dapat berinteraksi dengan cara yang seolah nyata menggunakan peralatan elektronik khusus, bisa pakai helm, kacamata khusus dengan layar di dalamnya, atau menggunakan sarung tangan ya yang dilengkapi oleh sensor. Jadi dengan tambahan peralatan ini, kita sekarang bisa berinteraksi dengan sebuah realita yang lain lagi. Bagaimana pengaruhnya, bagaimana dampaknya, kita akan bahas nanti bersama Bante ya. Dan sebagai akhir dari paparan saya, untuk kita bisa tetap ajak, tetap bisa berdiri kokoh, mengamati fenomena kehidupan, mengamati kondisi apa adanya, salah satu cara yang paling efektif, yang paling mudah bisa kita lakukan, bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, adalah dengan apa? Dengan kita melatih diri melalui meditasi.
Karena dengan meditasi kita melatih diri melihat dunia apa adanya. Kita melatih diri untuk bisa aware, untuk bisa mindful, untuk bisa sadar, untuk bisa membedakan mana yang real, mana yang tidak real. Ini nanti pasti akan dibahas secara lebih dalam oleh Bante. Oke, demikian yang saya bisa sampaikan di tahap awal ini, teman-teman. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Po sebagai moderator. Selamat siang.